Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Puput Solihatin. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam tentang penyebaran Islam di Asia Tenggara. Penyebaran dan teori tentang kedatangan Islam di Asia Tenggara. Peradaban Islam di Asia Tenggara tergolong sebagai salah satu bukti bahwa Islam demikian kuat pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat di kawasan ini. Karena masuknya Islam di kawasan Asia Tenggara berbeda dengan proses masuknya Islam di kawasan lainnya, seperti penaklukan Arab dan Turki. Mengenai kedatangan Islam di negara-negara yang ada di Asia Tenggara, hampir semuanya didahului oleh interaksi antara masyarakat di wilayah kepulauan dengan para pedagang Arab, India, Bengal, Cina, Gujarat, Iran, Yaman, dan Arabia Selatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang yang berlayar ke Cina, dan mereka telah menjalin hubungan dengan masyarakat pesisir. Sehingga kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh pedagang Muslim untuk menyebarkan Islam pada warga sekitar pesisir. Dalam proses masuknya Islam di Asia Tenggara, ada beberapa jalur yang digunakan. Jalur tersebut menyesuaikan dengan budaya timur yang mengedepankan keramah tamahan, sehingga memudahkan Islam untuk masuk dan berkembang di kawasan ini. Berkaitan dengan hal ini, maka Uka Chandra Sasmita mengemukakan ada beberapa saluran masuknya Islam. Jalur-jalur masuknya Islam ke Asia Tenggara ada 6. Yang pertama yaitu perdagangan, yang kedua perkawinan, dan yang ketiga jalur tasawuf, yang keempat jalur pendidikan, dan yang kelima yaitu jalur kesenian, dan yang terakhir yaitu jalur politik. Yang pertama yaitu jalur perdagangan. Sejak abad ke-awal, kawasan Laut Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, telah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan internasional, karena posisinya yang menghubungkan negeri-negeri di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Barat. Kesibukan lalu lintas perdagangan kawasan Laut Asia Tenggara hingga pada abad ke-7 sampai ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian Barat, Tenggara, dan Timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan menjadi salah satu penyebab kuatnya pengaruh peradaban Islam di Asia Tenggara. Hubungan dalam jalur perdagangan inilah yang menciptakan interaksi antara pedagang Islam dan penduduk asli di Asia Tenggara. Sehingga muncullah pengaruh yang kuat dari satu pihak pada pihak lainnya. Dalam hal ini, pihak yang memberikan pengaruh adalah para pedagang dan ulama dari Arab. Kemudian pengaruh inilah yang kemudian menjadikan pergeseran dalam sistem kehidupan masyarakat Asia Tenggara. Jika sebelumnya di masa kerajaan berjaya, kepercayaan yang dominan di kalangan masyarakat adalah dinamisme. Namun, dengan adanya pengaruh dari pedagang Islam, maka masyarakat yang kemudian beralih menganut monoteisme. Salah satu kerajaan yang memiliki peran dalam penyebaran sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara adalah Samudra Pasai. Kerajaan ini hingga sejarah saat ini dipercaya sebagai kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia dan juga kawasan Asia Tenggara. Kerajaan yang berpusat di Aceh ini dipimpin seorang raja yang menganut Islam, yaitu Sultan Malikus Soleh. Yang kedua yaitu jalur perkawinan. Dari sudut perekonomian, para pedagang Muslim lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menikahi para pedagang itu. Sebelum dikawinkan, mereka diislamkan terlebih dahulu. Dan ada juga wanita Muslim yang dinikahi oleh keturunan bangsawan setelah mereka masuk Islam. Demikianlah dari perkawinan antara para pedagang dengan pribumi dan para muslimah dengan bangsawan, sehingga mewariskan banyak keturunan Islam. Seperti yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Mandila, kemudian Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawungaten, kemudian Brawijaya dengan Putri Campa yang mempunyai keturunan Raden Patah.
dan lain-lain. Yang ketiga yaitu jalur tasawuf. Ajaran Islam sampai ke alam Melayu sangat dipengaruhi oleh ajaran tasawuf. Para sejarawan menyatakan bahwa ajaran inilah yang menyebabkan Islam menarik kepada mereka di Asia Tenggara, dan boleh dikatakan bahwa tasawuf dengan ajaran dan amalannya menyebabkan berlakunya proses Islami di Asia Tenggara. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi mengerjakan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Mereka mahir dalam soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan menyembuhkan. Dengan tasawuf, bentuk Islam yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya tentang agama Hindu, sehingga agama baru ini mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lamah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Ajaran mistik seperti ini masih dikembang di abad ke-19 Masehi, bahkan sampai abad ke-20 Masehi ini. Dan yang keempat adalah saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan, baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, dan ulama. Di pesantren atau pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapatkan pendidikan agama. Setelah mereka keluar dari pesantren, mereka pulang ke kampung masing-masing atau berdakwah ke tempat tertentu mengajarkan Islam. Misalnya, pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel, Denta, Surabaya, dan Sunan Giri di Giri. Keluaran pesantren ini banyak yang diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Dan yang kelima yaitu saluran kesenian. Saluran Islami melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian besar cerita wayang masih dipetik dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Tetapi dalam cerita itu disisipkan ajaran-ajaran nama-nama pahlawan Islam. Kesenian-kesenian yang lainnya juga dijadikan alat Islami, yaitu sastra, seni bangunan, dan seni ukur. Dan yang terakhir yaitu jalur politik. Kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu, sehingga pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah tertentu. Di samping itu, baik di Sumatera dan Jawa maupun di Indonesia bagian timur, demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politis banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam untuk masuk Islam. Dan selanjutnya yaitu ada 3 teori proses masuknya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama, menekankan peran kaum pedagang yang telah melembagakan diri mereka di beberapa wilayah pesisir Indonesia dan wilayah Asia Tenggara yang lainnya. Kemudian mereka melakukan asimilasi dengan jalan menikah dengan beberapa keluarga penguasa lokal. Kelompok pertama yang memeluk agama Islam adalah dari penguasa lokal yang berusaha menarik simpati lalu lintas Muslim dan menjadi persekutuan dalam bersaing menghadapi pedagang-pedagang Hindu dari Jawa. Yang kedua yaitu menekankan peran kaum misionari dari Gujarat, Bengal, dan Arabia. Kedatangan para sufi bukan hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai pedagang dan politisi yang memasuki lingkungan istana para penguasa, perkampungan kaum pedagang, dan juga memasuki perkampungan di wilayah pedalaman. Mereka mampu mengkomunikasikan visi agama mereka dalam bentuknya yang sesuai dengan keyakinan yang telah berkembang di wilayah Asia Tenggara, sehingga dimungkinkan bahwa masuknya Islam ke Asia Tenggara tidak lepas dengan kultur daerah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu lebih menekankan makna Islam bagi masyarakat umum daripada bagi kalangan elit pemerintah. Di sini Islam telah menyumbang sebuah landasan ideologis bagi kebajikan individual, bagi solidaritas kaum tani dan komunitas pedagang,
dan juga bagi integrasi kelompok parokial yang lebih kecil menjadi masyarakat yang lebih besar. Ketiga teori tersebut bisa jadi semuanya berlaku, sekalipun dalam kondisi yang berbeda antara satu daerah dengan yang lainnya. Dan tidak terdapat proses tunggal atau sumber tunggal bagi penyebaran Islam di Asia Tenggara. Namun, para pedagang dan kaum sufi pengembara, pengaruh para murid, dan penyebaran berbagai sekolah merupakan faktor penyebaran Islam yang sangat penting. Selanjutnya yaitu ada beberapa pendapat dari para ahli sejarah mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu menurut Zainal Arifin Abbas, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 684 Masehi. Pada tahun ini datang seorang pemimpin Arab ke Tiongkok dan sudah mempunyai pengikut dari Sumatera Utara. Jadi, agama Islam masuk pertama kali ke Indonesia di Sumatera Utara. Dan yang kedua yaitu menurut Dr. Hamka, agama Islam masuk ke Indonesia pada tahun 674 Masehi. Berdasarkan catatan Tiongkok, saat itu datang seorang utusan Raja Arab, Taceh. Kemungkinan beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau datang ke kerajaan Holing yang dinamai Kaling atau Kalingga untuk membuktikan keadilan, kemakmuran, dan keamanan pemerintah Ratu Shima di Jawa. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Dr. Andes Junaid Barinduri. Menurutnya, agama Islam masuk ke Indonesia pada tahun 670 Masehi karena di Barus Tapanuli didapatkan sebuah makam yang berangka Hamim yang berarti tahun 670 Masehi. Kemudian ada 3 fase perkembangan agama Islam sampai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu mulai singgahnya pedagang-pedagang Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Sumbernya adalah berita luar negeri, terutama Cina. Dan yang kedua yaitu adanya komunitas-komunitas Islam di beberapa daerah kepulauan Indonesia. Sumbernya di samping berita-berita asing juga makam-makam Islam. Dan yang terakhir, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian yaitu pengembangan keagamaan dan peradaban Islam di Asia Tenggara. Pertama, mulai pada abad ke-5 sebelum Masehi, Kepulauan Melayu telah menjadi tempat persinggahan para pedagang Cina atau sebaliknya. Dengan munculnya kerajaan Thalassophretic Sriwijaya di abad ke-7 dan kemampuan kerajaan ini untuk menjamin keamanan pelayaran Selat Malaka membuat pelayaran dan jalur perdagangan internasional di wilayah ini kemudian menjadi lebih penting. Dan pada akhir abad ke-9, keterlibatan para saudagar muslim dalam perdagangan kawasan ini membuktikan hal itu. Kemudian di tahun 1478, kerajaan Majapahit dikalahkan oleh koalisi kerajaan Islam di bawah pimpinan Demak. Para penyebar agama Islam yang berasal dari Demak kemudian mengislamkan Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Maluku menjadi wilayah Islam di tahun 1498. Kemudian Pulau Mindanao diislamkan juga sedikit lebih awal, yaitu tahun 1460. Pada akhir abad ke-15, Brunei telah masuk Islam. Dari Sulu dan Mindanao, Islam menyebar ke wilayah utara Filipina dan berdirilah kerajaan Islam di sana. Bahkan Manila berada di bawah kekuasaan Islam yang kemudian dihancurkan oleh Spanyol tahun 1570. Sedangkan Makassar yang menurut Lontara Bilang Guatalo menerima Islam pada tahun 1603. Pada gilirannya kemudian mengislamkan Bugis serta penduduk Pulau Sumbawa dan Lombok. Bugis setelah menerima Islam kemudian menyebarnya ke Flores, sehingga seluruh Jawa secara bertahap kemudian menerima Islam. Hanya Bali yang masih tetap bertahan sebagai kerajaan Hindu di kepulauan itu. Setelah perluasan Islam yang begitu cepat,
Kemudian, setiap muslim diharapkan mampu membaca Al-Quran dan juga memahami asas-asas Islam secara rasional dengan belajar huruf Arab. Sehingga bahasa-bahasa lokal diperluasnya dengan kosakata dan gaya bahasa Arab. Bahasa Melayu secara khusus dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari di Asia Tenggara dan menjadi media pengajaran agama. Dan konsep kepemimpinan, ekonomi, pendidikan, dan politik telah menggunakan hukum Islam. Dan setelah itu, Islam menjadi agama resmi. Baiklah, saya rasa cukup presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.